Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk doa-doa Anda semua yang setiap hari daripada viewer. Kalau saya baca-baca komentarnya banyak sekali yang mendoakan kita semua. Doa yang sama, ya doa yang terbaik buat Anda juga ya. Dari kami berdua, saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta juga selalu berdoa buat teman-teman semua. Semoga Iya. semuanya dalam kondisi badannya sehat dan pikirannya tetap waras. Amin. Paling penting loh ya itu ya. Orang sehat Mm-mm, badannya tapi pikirannya nggak sehat itu bahaya mm-mm. sekali. Tapi Bahaya. pikirannya sehat, badannya sehat juga nggak akan menumpang. Iya. Gitu. Nah, Mm, tapi memang soal komentar-komentar dari para netizen, kita belum sempat bacakan satu persatu. Tapi kita sudah mm, itu admin kita itu udah mengkompilasi yang bahagia siapa yang mm, sering bicara seperti ini, apa usulannya, apa topik-topik yang itu kita baca semua. Dan kemudian juga tadi yang doa-doa tadi itu membuat kita tambah bersemangat. Karena apa? Sebenarnya buat kita itu apa sih yang paling penting itu kan kontribusi kita kepada publik apa gitu ya. Karena kalau mm. kemudian kita bersemangat, Mbak Agi bersemangat, terus penontonnya nggak bersemangat, kita juga jadi kurang bersemangat gitu ya Mbak Agi ya. Tentu saja. Ya, oke, Iya. ya. Terima kasih terus atas dukungan Anda. Eh, Walaupun kami tidak mengucapkannya, kami merasakan kehadiran Anda dan kami juga bersama Anda semua. Kita ngobrol apa sekarang nih, Mbak Agi? Amin. Kita mau ngobrol soal temuan dari tim risetnya Off the Record ya Mas Iya. Hersu. Heeh. Jadi ini Boleh belum disebutin diungkap nggak tim oleh. risetnya itu nanti? Oh nanti ya nggak usah disebutin ya tim risetnya. Nggak usah disebutin. Iya. Hmm, hmm, Jadi ini belum ada di media manapun karena mungkin belum mengulik saja ya. hmm, hmm, Jadi hmm. Rismon ini kan sudah mendapatkan restoratif justice dari Yes. Jokowi kan, Mas Ersu. Oke. Dan Hmm, sudah diumumkan juga oleh Polda ah, Metro Jaya. hmm, Tapi ternyata di Amazon, yaitu sebuah perusahaan besar hmm, multinasional ya, hmm, perusahaan teknologi dan juga hmm, marketplace gitu asal Amerika, hmm, hmm. itu buku Rismon ini masih dijual. Dan yang Buku yang dijual mana? Buku yang mana nih? Buku Jokowi's White Paper atau buku Gibran Endgame? ada dua, Mas Ersu. Yang satu adalah Gibran Endgame, Nah, padahal ini buku yang sangat krusial yang Pak Gibran, ntar dulu Pak kabarnya minta Gibran. ditarik. Pak Gibran tampil lagi untuk parcelnya itu yang kemarin dikasih. Masa udah dikasih parcel masih jualan buku Gibran Iya, Endgame? udah gotong-gotong berdua dengan Jamada Girsang seperti itu ya. Ya oke. Itu Terus ya. masa masih tetap ada dijual bukunya. Oke. Dan Satu lagi. kemudian yang satu lagi adalah buku tentang Jokowi, bukan Oke. bukan apa namanya, bukan Jokowi yang dikarang bersama-sama White dengan paper. eh, Hmm. dengan Apa? RRT itu ya, Hmm. Nah, Jokowi White Paper, tapi ini adalah buku memang yang ditulis oleh Rismon sendiri dan lebih banyak berisi tentang apa? Secara teknik gitu ya. Saya sendiri membacanya juga agak bingung karena saya bukan orang IT gitu. hmm. Jadi secara teknik satu persatu didetilkan oleh Rismon, tapi tetap saja memang yang dikulik itu adalah tentang ijazah Jokowi. Jadi judulnya adalah Uncovering the Jokowi's Fake Diploma, titik dua, Forensic Analysis of Document Manipulation. Loh, Jadi berarti ini masih memberatkan Pak masih Jokowi dong? Iya. tentang Pak Jokowi. Jadi uncovering itu kan mengungkap ya, mengungkap Udah tentang dibeli belum bukunya nih Mbak? diploma. Ini belum pernah, saya belum pernah dengar buku ini, belum pernah dijual di publik ya kalau nggak salah ya buku ini ya. Belum, belum, belum. Ini berupa e-book ya. Ini Kapan, eh, kapan mulai dijual itu oleh Rismon? mulai dijual oleh Respon. Ini saya harus melihat ke bawah. Hmm. Mulai mulainya itu 8 September 2025. Oke, oke. Tapi memang Oke. sebelum dia dapat restoratif justice ya masih ya berarti Belum ya. jauh, jauh. Bukan Dia bukan masih buku waras baru lah dia ketika itu. yang mau membela Pak Jokowi bukan ya? Ah, Bukan, oke. bukan. Dan ini bukan Jokowi White Paper ya, ini Hmm, bukan yang itu begitu. hmm. Tapi memang ini buku tulisan Rismon sendiri. Tidak ada Dokter Tifa dan juga tidak ada Tuh. Roy Suryo di Ya. dalamnya, Tapi kok tidak ada nggak pernah peran dia mereka. publikasikan ya Mbak Agi ya ini ya? Iya, saya juga baru membaca ini begitu. Hmm, Dan ketika saya baca, Mas Irsu, hmm, memang banyak sekali hal teknisnya. Nanti ada book overview-nya juga. Jadi overview ringkasan gitu hmm, ya. hmm, Biasanya kita kalau membeli buku di Indonesia pun juga sama, ada hmm, ringkasannya biasanya di halaman belakang seperti hmm. itu. Nanti kita bacakan sedikit ringkasannya kira-kira apa. Oke. Dan kemudian, jadi ada dua ini Mas Irsu yang masih dia jual. Pak Jokowi sama Gibran, oke seru. Ini pertanyaannya kan udah dapat parcel. Kalau soal dapat duit gitu-gitu ya, itu kan Mhm.
isu ya, yang kemarin berapa katanya Rismon disebut dapatnya 50 miliar ya. Dan yang memberitakan itu sendiri justru malah banyak sekali YouTuber Nusantara kan yang menyebut bahwa dia dapat 50 miliar itu bagi ya. Waktu itu kan, inget nggak? Saya malah kurang tahu nih isu Iya, itu ya. isu Tapi ada isu 50 miliar itu kan kan kalau dia dapat isu 50 miliar ya ngapain lagi jualan buku di Amazon gitu ya. Dan betul. kalau kalau memang Mhm. benar ini kan mestinya Kalau ini memang benar itu kan isu berseliweran. Iya, berseliweran iya. seperti itu seperti Kalau Pak memang JK benar ya. jadi bohir Iya, memberi iya. 5 miliar, 50 Hmm. miliar seperti Ya. itu ya. Kalau dia benar dia dapat 50 miliar dan masih tetap udah dikasih restoratif justice dan udah SP3 dan kemudian dia tetap masih jualan dua buku tadi itu sungguh terwelu. Kalau kata Bung Tresma itu sungguh terlalu. Kan gitu ya, Bang Mhm. ini Bang Haji Roma Irama yang ngomong. Tetapi kalau ternyata karena dia bilang ngapain gua nggak dapat apa-apa ya gua jual aja buku ini. Ah, itu lain lagi urusannya itu. Ya, mestinya kalau sudah mendapatkan restoratif justice dan kita berpikiran ya, seseorang memberikan restoratif justice itu pasti ada klausul-klausul yang disepakati bersama, sehingga kemudian disepakati untuk berdamai, kan istilahnya begitu. Nah, apa yang disepakati itu, kalau kita mendengarnya dan kemudian kita juga patut menduga, salah satunya adalah menarik buku Gibran Endgame. Begitu juga dengan buku Jokowi White Paper atau buku-buku yang lainnya yang berhubungan dengan ijazah Gibran maupun ijazah Jokowi dan hasilnya menyudutkan mereka. Ini kan hasilnya jelas saja ini dengan judul yang tadi fake diploma itu kan ijazah palsu kalau kita terjemahkan seperti itu begitu. Jadi ini masih dijual Mas Irsu dan coba nanti kita kulik harganya berapa dan sebagainya. Dan juga ada buku baru dari Bonatua begitu yang Ah, eh, iya Bonatua. yang judul Hmm. dari Bonatua yang judulnya adalah Ijazah Jokowi Tak Ada. Aduh, berat ini Pak Jokowi kalau udah begini. Urusannya orang yang Anda udah kasih restoratif justice, Ini everything. peneliti yang bukan fake ya. Iya, Ini iya, iya. peneliti yang doktornya benar-benar doktor. Iya, Kalau iya, dimintakan iya. ijazahnya mereka pasti akan Ya, perlihatkan ya, dia ini begitu. dokter dari Trisakti kalau tidak salah ya, Bu Natua ya. Dan Mhm. Ya, ini dia makanya sebenarnya kan saya kita pernah membahas soal ini ya Mbak Agi ya, soal Bu Natua ini ya. betul. Dia memang Mhm. wajahnya ini sebagai orang Batak beda banget dengan apa? Dengan Rizwan Kayonya nggak mengebu dia halus, santai gitu dan Betul. juga apanya manuver-manuver yang dia lakukan tuh nggak gegap-gempita karena dia kan menggugatnya lewat Komisi Informasi Pusat ya. Dan kemudian Betul. dia sukses loh itu mendapatkan ijazah dari Pak Mhm. Jokowi itu mulai dari KPUD Surakarta dua kali kan ikut Mhm. ikut pilkada Surakarta, kemudian pilkada DKI Jakarta dari KPUD DKI Jakarta dan puncaknya kemarin dari KPU kan yang dia Betul. dia dapatkan Mhm. itu dua-duanya. Jadi Mhm. ini memang apa melengkapi puzzle-puzzle yang ada di situ. Tapi sebenarnya kalau ngomongin ini kita juga jangan lupa menyebut nama Bon Jovi ya kelompok ini wartawan Iya, ini kita akademisi. masih menunggu buku Bon Ya, Jovi judulnya ya, apa. Ini kan ya, ya, mereka juga sedang ya. sedang Jadi buat. ini kan seperti kayak apa ya kayak Pak Jokowi menghadapi situasi kayak air bah gitu ya dan Mhm. apa mati satu tumbuh seribu lah kira-kira kan Pak Betul. Jokowi sudah berhasil membuat restoratif justice dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kan begitu. Mhm. Tapi mereka ini kan dua orang ini bukan orang yang aktif sekali di media sosial melakukan itu kan bukan juga Betul. gitu. Jadi ya Mhm. dan kalau toh ada orang seperti Damai Hari Lubis memang tidak cukup kuat narasi-narasinya sehingga tidak cukup viral Iya. kan gitu ya. Mhm. Kalau Egy Mhm. Sujana memang kalau dia statementnya sering viral dia memang ini kan dia tokoh kontroversial yang sudah lama lah track Mhm. recordnya. Tapi Iya. ya kemudian dapat Rismon. Rismon ini lumayan harus diakui. Rismon itu kemarin jadi lawan tangguh juga dari Pak Jokowi yang sebenarnya cukup sangat sangat merepotkan apalagi orangnya kan apa bombastis kalau ngomong ya. Kalau Roy Suryo kan Betul. 99,9% palsu, kalau dia 11.000 triliun palsu kan 11.000 begitu. triliun. Ya. Itu nariknya bagaimana itu 11.000 itu balik untuk ditarik lagi kan susah itu. Iya, dan dia kan tetap aktif sekarang di YouTube-nya Mas Irsu, tetap membuat unggahan-unggahan video, Ada yang tapi nonton nggak sekarang sekarang? Ada nah, yang nonton? sekarang sudah berbeda. Tetap ada yang nonton walaupun Hmm. tidak sedahsyat dulu, Hmm. banyak yang unsubscribe Hmm. dan sekarang kolom komentarnya dimatikan. Oh Jadi iya iya dia tahu dia. Pasti gue kalau di mana dihajar. Banyak orang yang kelakuannya betul. nggak nonton videonya tapi hajar langsung ke komennya gitu Betul. ya. Mhm. Iya, Hmm. jadi dimatikan terus begitu. Hmm. Itu kalau di offline itu menjadi bahan olok-olokan, termasuk Oke. semalam saya lihat di Rakyat Bersuara itu juga Hmm. disuarakan oleh eh,
Roy Suryo begitu, karena sekarang Roy Suryo memiliki sebuah kanal YouTube sendiri dan Mm-mm. cukup aktif dan banyak penontonnya, dan orang bebas berkomentar apa saja begitu ya. Di iklim demokrasi seperti ini masa kita mematikan kolom Iya. komentar gitu kan. Orang Pak Jadi Prabowo aja di akun apa channel set pressnya juga nggak dimatikan komentarnya, walaupun sekarang ini yang selama ini kita tidak pernah lihat muncul banyak juga komentar-komentar negatif di situ ya Mbak Agi, betul, iya. dan adminnya juga tidak melakukan kurasi. Menurut saya itu bagus, Iya, biarin aja iya, dan nanti. itu bagus-bagus aja, Iya. betul. Hmm. Oke, kita masuk ya Mas Ersu ke apa saja ini Mm-mm. isi dari buku yang pertama ini, Gibran Endgame, karena saya rasa Nah, ini menjadi duri dalam daging mm. pada perjalanan Gibran ke depan begitu, Yes, sehingga ya. Dan kemudian itu sangat eh, serius dampaknya terhadap sangat-sangat serius, apa apalagi upaya kemudian Pak Jokowi untuk menjadikan dinastinya ya gitu ya. betul Ini. untuk melanjutkan dinastinya begitu. Mm. Eh, Jadi kalau kalau saya melihat ini menjadi sesuatu yang lucu gitu ya. Mm. RJ-nya sudah diterima, berbagai syarat kemungkinan besar itu sudah mereka saling sepakati, tapi Mm. dan Rismon bahkan sudah akan melakukan penelitian tentang Pak Jokowi, mungkin juga tentang Gibran, dan akan membantah bukunya sendiri, kan Mm. rencananya Mm. seperti itu. Dia Mm. akan membuat buku baru yang membantah penelitian dia sebelumnya, terutama tentang ijazah Pak Jokowi. Tapi ternyata ini buku Gibran Endgame masih dia jual. Kan Mm. seharusnya tinggal memberitahu Amazon, kemudian menarik buku tersebut begitu. Bahkan kan eh, Ini dengar-dengarnya, jangan isunya cepet-cepet Mbak buku yang Agi. Jangan cepet-cepet diomongin kayak gitu. Nanti ini mungkin responnya nggak pengen cepet narik, tapi timnya Pak Jokowi begitu tahu langsung. kita sudah copy kok Mas Herusu, Oh, sudah sudah kopi. punya buktinya, Sudah punya bukti. betul. Oke, mantap Iya, ya. iya, mantap ini tim riset kita ini. Mm. Jadi di sini eh, kita tinggal ketik ya. Biasanya kalau untuk masuk ke sana ya tinggal Amazon, buku Gibran Endgame gitu sudah masuk begitu. Dan buktinya misalnya di sini ada read Eh, sampel, jadi membaca sampel buku. Dan oh, iya, jadi read sampelnya saja ada sekitar 75 halaman. yang Jadi mana nih? banyak Buku yang sekali mana nih? buku yang Gibran Endgame. Nah, kalau itu buku Gibran Enggame kan memang sudah banyak beredar. Mau nariknya juga Sudah ini. banyak beredar, Butuh yang betul. satu Ini kalau orang, oke. Ya, silakan. iya, ini kita bacakan karena ini yang menjadi sangat apa ya, duri yang sangat besar di dalam karir Gibran, dan juga Pak Jokowi sekarang masih muncul buat apa sih, kan buat anaknya. Mm. Dirinya sendiri sudah tidak mungkin begitu untuk berkarir lagi di pemerintahan gitu ya. Nah, di sini tertulis Mas Ersu, The Vice President Without a High School Diploma, published by Balige Publishing. Gibran Endgame, The Vice President Without a High School Diploma, author, editor, layout, designer cover, itu adalah Rismon Hasi Holan Sianipar dan Vivian Siahaan, itu Eh, adalah istrinya. Istrinya ya. Ya, istrinya. Ya, ini bisa dilihat kalau di read sampel atau kita membaca sampel buku, itu ada di location 18 dari 404 halaman. Ya. Nah, coba saya lihat lagi dari awal. Jadi Gibran Endgame dan juga Uncovering the Jokowi's Fake Diploma tadi itu dua dari sekian banyak buku begitu ya. Dan itu ada di klaster tersendiri. Eh, Kalau di atasnya dari urutan di Amazon itu adalah buku-buku tentang AI, buku-buku tentang IT, buku-buku tentang aplikasi begitu ya. Pokoknya segala macam yang berhubungan dengan itu begitu. Nah, di sini selain itu juga masih dijual buku tentang Jessica. Jadi di situ ada gambar Krisnamurti begitu ya. Apa Krisnamurti sekarang Brigjen atau apa saya nggak tahu ya. Tapi pokoknya ada gambar dia, judulnya adalah Manipulation of Digital Evidence by the Indonesian National Police Forensic bla bla begitu ya. Dan ini tiga buku yang berbau-bau berbau politik begitulah ya. Ya sementara yang lainnya adalah buku teknis begitu. Nah, coba kita lihat lagi ke bawah lagi ya Mas Hersu. Ini Gibran Endgame dijual seharga 688 rupiah, eh, Ribu ya? tepatnya 688,087, 688.000 loh, Hmm. mahal ya. Sementara yang tentang Jokowi fake diploma tadi hanya seharga seratus tujuh puluh satu ribu Tuh, delapan ratus sembilan ya. puluh dua.
Jadi tahu, Rismon Betul. tahu bahwa buku Gibran itu yang nilai jualnya lebih tinggi, karena Nilai jualnya lebih dampak tinggi dan politiknya lebih serius gitu ya. betul. Berarti. Harga asalnya di situ tertulis Mas Ersu jauh lebih mahal, yaitu 1.720.000. Uh, Jadi ini sudah didiskon, sudah hmm, diskon besar-besaran gitu ya, di atas hmm. 50%. Sementara kalau bukunya Jokowi itu didiskon sampai 90%. Hah? Karena harga asalnya, iya, harga aslinya adalah 1.720.000 juga, tapi sudah Oh, didiskon tapi dia nanti 90%, mungkin jadi kalau ditanya tinggal. Pak Jokowi, kenapa kok masih bukunya ada dipajang di Amazon? Kan udah diskon, Pak, udah tinggal gitu ya, tinggal diborong aja, habis diborong saya nanti tutup itu. Iya. Ini. Oh ya, ini ada buku juga The Most Brutal and Barbaric Case of Digital Tampering Ever. Ya ini tentang Jessica juga ya, karena dia di sana bertindak sebagai ahli begitu, menjadi duduk diminta pendapat sebagai ahli di dalam sidangnya Jessica Wongso. Oke, coba kita lihat. Teman-teman bisa klik setelah buka Amazon, masuk ke buku-bukunya Vivian Siahaan dan juga Rismon Sianipar. Teman-teman bisa klik begitu di Gibran Endgame dan kemudian akan muncul di situ Mas Hersu. Kita bisa langsung membelinya begitu ya. Dan selain itu juga coba data apa saja yang ditampilkan di situ. Ada ya, what is about yaitu investigasi tentang kontroversi yang melingkupi Gibran Rakabuming Raka tentang kualifikasi pendidikannya, analisa dokumen yang mengungkap segala sesuatu begitu ya di baliknya dalam academic record and diploma equivalency. Nah, di situ juga ada book review. Ini yang menarik. Ada sekitar 5 paragraf book review itu yang mengungkap tentang gambaran umum buku tersebut, yaitu tentang fakta, dokumen, kebijakan, dan sebagainya. Bab pertama, menguraikan dasar-dasar kontroversi melalui pemeriksaan cermat terhadap dokumen yang dikeluarkan oleh KPU yang mencatat pendidikan Gibran. Menurut catatan ini, Gibran bersekolah di sekolah dasar bla 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 begitu ya. Nah, terus kemudian pindah ke sekolah menengah atas Orchid Park di Singapura dari tahun 2002 sampai 2004 sebelum melanjutkan studinya di UTS Insert Sydney dari tahun 2004 sampai 2007. Sekilas pendidikan ini tampak sah, namun ketika dinilai dalam kaitannya dengan sistem pendidikan Singapura dan Australia, muncul anomali signifikan signifikan mengenai kesetaraan tingkat dan durasi studi. Bab 2 ini tentang sekolah yang beroperasi ini di level 3 dan 4 yang secara umum setara dengan kelas 9 dan 10 dalam sistem Indonesia. Ini saya membacakan briefnya ya, atau reviewnya begitu. Yang bab ketiga berfokus pada sertifikat kesetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen pada tanggal 6 Agustus 2019. Dokumen ini menyatakan Gibran telah menyelesaikan bla bla begitu. Bab ini berpendapat bahwa karakterisasi tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta akademis. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen tersebut menyalahi sistem pendidikan di Indonesia, kurang lebih seperti itu kita menerjemahkan. Bab ini berpendapat bahwa karena UTS Insert bukanlah lembaga pendidikan menengah, melainkan penyedia jalur atau transisi menuju studi tingkat universitas atau kita Ya. mengenal sebagai course atau kursus. Ada bab keempatnya, ini lebih mendalam lagi reviewnya. Jadi yang jelas ini memperlihatkan bahwa Gibran juga tidak memiliki ijazah SMA begitu. Jadi Ya, ini sangat jelas ya dengan ya. kita membaca review tersebut. Juga tersedia read sampel yang komplit ada 75 halaman. Coba saya lihat berapa halaman semuanya ini ya. Dari 404 halaman ini ada 75 atau di sini sebutnya location one of 404 dari 404 ada 75 begitu ya sheet begitu yang ditampilkan di sini banyak sekali. Jadi tanpa kita membeli buku pun kita kisi-kisinya sudah mendapat dengan Ya, sangat lengkap tentang buku tersebut. ya. Itu yang paling penting kan anunya, kisi-kisi dan konklusinya. Yang paling penting kan itu Ya, sebenarnya ya. Oke, itu dan yang paling penting masih dijual ya, gitu ya. ya Pak. Itu urusannya Rismon dengan Pak Joko Widodo, tapi saran saya ya kalau Anda mau dapetin evidence-nya segera aja buka dulu ya gitu. Ini bukan mempromosikan punya Rismon loh ya, bukan. Tapi ini ada paradok, orang sudah diberi SP3 segala macam kok masih terus jualan buku-bukunya Jokowi dan anaknya kan, ini
nggak bener nih responnya. Iya, oke. Iya, ini apa Atau namanya? atau BU jangan-jangan dia seperti kata siapa? Mbak Agi kata Refli ya, bahwa Mhm. Rismon pikirannya duit-duit melulu gitu aja ya. Iya, butuh uang begitu ya. Oh, Jadi butuh uang. kamu nih duit-duit melulu begitu ya, kurang lebih begitu. Satu lagi Mas Yesu, kita ungkap apa sih buku tentang Jokowi yang dijual oleh Rismond di Amazon begitu. Hmm, hmm, Yaitu tadi sudah disebutkan buku ini berjudul Uncovering the Jokowi's Fake Diploma Forensic Analysis of Document Manipulation begitu ya. hmm, Dan buku ini seharga 171.892, didiskon 90% hmm, dari harga semula begitu. Ini juga kalau di Amazon itu kita bisa membeli, misalnya kita menyumbang kepada perpustakaan, kepada grup, kepada apa begitu ya, kepada orang lain hadiah. Itu juga kita juga bisa buy for others begitu, sebagai hadiah. hmm. Kemudian mereka juga bisa memberikan send a free sample misalnya seperti itu. Ini ada 884 pages, ada 884 halaman. Serius Ha- dong ya ini ya Serius bukunya. nih. Hmm, Eh, eh, dua kalinya dari buku Gibran Endgame tadi. hmm. Luar biasa. Ini diterbitkan 8 September 2025. Kalau Ya, ya bukunya kenapa ya? eh, Gibran Endgame tadi bulan Januari 2026. Jadi Ini, memang masih ini, baru. ini kenapa buku buku ini diumpetin sama Rismond ya? Kenapa dia nggak pernah singgung-singgung ya, begitu ya? Atau ini jadi Iya. nanti posisi tawar baru dia buat dia gitu kali ya? Saya juga tidak tahu ya, dan ini masih dijual Pak Jokowi. Pak Jokowi berminat untuk belikah, gitu ya. Hmm. Para termul Borong berminat aja Pak untuk Jokowi ya. belikah. Iya, ini tinggal e-book loh. Kita bayar sudah langsung kita bisa download, nanti dikasih linknya. Hmm. Jadi ini juga Balige Publishing juga sama, dan sebagainya ya. Ya. File size-nya hanya tiga puluh Jadi delapan koma ini delapan kalau megabyte. e-book yang seperti yang Anda sebut tadi Mbak Agi Mhm, ya, ini kan mhm. artinya nggak terbatas ya. Kan kalau Ya. kayak buku analognya kan itu oh, stok habis. Kalau ini nggak akan Mhm. habis. Dan yang serem ini adalah seperti yang Anda sebutkan tadi, kalau orang sudah mendownload, dia bisa di share Di-share, kemana-mana kan. diberikan ke Ini orang lain. dampaknya luar biasa ini Mbak Agi nantinya ya. Jadi Iya, kan kita menerima itu, kita bisa screenshot atau screenshot ya. setelah kita download kita Hmm. membuat PDF baru apa dan Hmm. sebagainya, tergantung intensi dari si orang tersebut begitu Ya, ya. ya. Nah, apa poinnya saya ingin sampaikan itu bahwa ini kalau toh di take down dari akhirnya dari Amazon, nggak ada jaminan bahwa buku itu tidak akan menyebar secara luas dan dampaknya juga sangat serius kan? Itu sebenarnya yang Mbak Agi ya. Iya, betul ini. Padahal Rismon ini sekarang sedang melakukan penelitian baru Ya, katanya dan ya, ya, akan ya. membuat buku baru. Oke, oke, oke. Oke, Mhm, kita tinggalkan buku ini ya, mhm, biar publik nanti yang menilai sendiri juga. Kita pindah sedikit ke yang bukunya Bunda Tua itu menurut saya juga penting juga dan sangat menarik juga Mbak Agi karena kemarin-kemarin kan Bunda Tua itu termasuk orang yang diisukan seperti halnya Tifa yang akan juga menyerah ya kan juga tidak akan melanjutkan ternyata kan dia malah terus kencang mhm, juga Bunda Tua juga kan gitu. mhm, mhm. Iya, iya betul. Jadi sebetulnya buku Bonatua ini sudah sekitar sepekan, hampir 2 pekan yang lalu ya, dia publish begitu di akunnya. Pak Pak Hmm. Bonatua ini sebetulnya cukup aktif di akun media sosialnya begitu, tapi mungkin orang tidak banyak mengenal karena dia orangnya juga bicara pun juga Oh. pelan gitu ya, nggak Hmm. bombastis, nggak Hmm. fantastis begitu mungkin seperti Rismon, yang Rismon sangat aktif di media sosial, banyak yang menonton. Kalau Pak tapi sekarang sudah menurun gitu ya penontonnya. Kalau Pak Bonatua ini memang tidak terlalu, dan Hmm. dia tidak terlalu Ya, mempromosikan media sosialnya. ya, ini Ini saya buku melihat dari buku apa ini Mbak? Buku e-book atau buku analog? ebook Mas Erso. E-book, oke. Ebook sama. Ini ada saya baca dari Facebooknya Pak Bonatua Silalahi ya. Dia menulis seperti ini. Telah terbit buku ijazah Jokowi tak ada. Titik dua. Belum diautentikasi, tidak diklarifikasi, hanya diverifikasi. Jadi judulnya itu. Hmm. Begitu ya.
Buku ijazah Jokowi tak ada, belum diautentikasi, tidak diklarifikasi, hanya diverifikasi. Versi e-book kini telah resmi terbit di Google Play Books begitu. Jadi teman-teman bisa mencarinya di Google Play. Ditulis berdasarkan penelitian ilmiah independen sejak 2022. Buku ini mengungkap persoalan sistemik negara dalam memastikan keaslian dokumen publik sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Ini kan alasannya Pak Bonatua ketika memintakan dokumen-dokumen itu lewat Komisi Informasi Publik lewat KIP ya. Penelitian ini melibatkan 17 institusi negara ya, antara lain kementerian, lembaga dan sebagainya. Dan 2 partai politik serta berada dalam pusaran konflik nasional yang melibatkan lebih dari 100 orang aktor dan 60 media atau platform. Poin utama buku ini mengungkap banyak hal baru dan mengejutkan yang selama ini belum pernah saya sampaikan di media manapun. Buku ini tidak menyerang individu, melainkan menguji sistem negara secara menyeluruh dari pemilu, kearsipan, hingga keterbukaan informasi publik. Jadi memang ini bisa dianggap sebagai buku yang menyerang Pak Jokowi, tapi dimaksudkan ini sebagai ini buku hasil penelitian untuk menguji sistem negara secara menyeluruh. Bagaimana dari buku ini akan terungkap bahwa kerja KPU itu banyak nggak benar begitu ya. Ijazah itu tidak diautentikasi, ijazah itu hanya di apa tadi sebutannya Pak ini, hanya diklarifikasi Verifikasi. saja. Bukan klarifikasi ya, betul. Iya, tidak diautentikasi, yaitu biasanya kalau orang menyerahkan ijazah seperti kita begitu ya, pada saat meminta ke salinan ijazah gitu ya kan, minta tanda tangan begitu ke universitas tempat kita belajar dulu, itu kita sambil membawa aslinya. Jadi mereka bandingkan, kemudian ditandatangani oleh petugasnya, dicap dan sebagainya, dan mereka menyimpan satu dari apa yang dan dikasih tanggal gitu karena itu ada ketentuannya dalam undang-undang. Nah, sementara di ijazahnya Jokowi itu tidak ada tanggal juga ketika dari UGM gitu ya. Kan ini kan yang digugat yang dari UGM, yang dari Solo, yang dari DKI dan di pusat apa dan sebagainya begitu ya. Oke. Jadi ini kalau teman-teman ingin melihat hasil penelitian bertahun-tahunnya Pak Bonatua, silahkan membeli dan kemudian di-download. Saya rasa ini buku akan sangat berguna dan membuka pikiran kita, kacamata kita bahwa ternyata negara ini banyak sekali juga melakukan Ya, hal-hal serampangan yang entah itu disengaja ataukah tidak ya. begitu ya. Kalau ini baru kita sarankan untuk dibeli rame-rame karena kan Mhm. dia seorang peneliti dan dia juga belum Ya. menjual belum dapat kompensasi apa-apa kan gitu. Mhm. Pas banyak Mhm. sekali biaya yang dia keluarkan pasti. Untungnya saja kan Betul. ada pengacara-pengacara yang dalam kasus semacam ini pro bono gitu ya, membantu gitu ya. Ya. Kalau enggak, Mhm. nah, jadi silakan beli bukunya Bonatua itu pasti Mhm. sangat menarik ya Mbak Agi ya. Iya, Oke. iya, betul, Mas Hersu. Saya bacakan sedikit ini, Mas Hersu. Komentar dari karena ini mendapatkan otensi yang banyak sekali. Ini jarang nih Pak Bonatua mendapatkan tanda likes itu 5.200 dan kemudian yang komentar ada 1.500, beberapa saja saya bacakan. Ijazah Jokowi ternyata tidak ada. Jadi kita bisa memaklumi kalau selama bertahun-tahun ini Jokowi berjuang bahwa ijazahnya ada. Ini kata Morang. Kemudian Maniji DNN mengatakan dengan demikian apa yang menjadi keputusannya selama menjabat dari Solo hingga Jakarta batal demi hukum dan jadi tanggung jawabnya. Sekarang tinggal seret ke pengadilan bila perlu hukuman seberat-beratnya. Dari Marulituwa Siahaan. Perdebatan ini Amang Bonatua Silalahi tidak begitu rumit diselesaikan. Mata telanjang saja melihat fotonya di ijazah sesuai dengan yang diunggah Dian Sandi dan dibenarkan Jokowi sudah pasti 100% palsu. Kacamata lagi dipakai. Dari ucapan Jokowi menyebut jurusan teknologi kayu yang sampai saat ini belum ada jurusan itu di Fakultas Kehutanan bla bla, ini panjang dari Pak Siahaan. Rian Yansoni mengatakan, nah satu lagi bukti-bukti kebenaran mulai terungkap. Riwayat dan rekam jejak yang dimulai dari KPUD Surakarta sampai KPU RI, data-data prosesnya sudah bisa disimpulkan. Kita rakyat Indonesia mengikuti dan menunggu kebenaran, bukan kebohongan yang akan diturunkan pada anak cucu kita. Sementara Dr. Tifa di akun media sosialnya dia mempertanyakan Mas Hersu ya, mengunggah bahwa ini sudah ada loh bukunya Bonatua dan sambil mempertanyakan
By the way, Pak Jokowi, saya mau tanya. Jadi Pak Bonatua, Mbak Leoni Lydia, Mas Lukas Suwarso mau diapain? Ini yang dua, Mbak Lydia dan Mas Lukas ini dari Bon Jovi ya, bongkar Mm-mm. ijazah Jokowi. Mau dilaporkan polisi juga apa tidak? Dianggap fitnah, menghina sehina-hinanya, merendahkan serendah-rendahnya. Yang adil dong Pak Jokowi. Mosok cuma Dokter Tifa sama Roy Suryo yang jadi jagoan Polda. Biar rame lagi Polda Metro Jaya. Biar rame lagi TV-TV gitu. Maksudnya kok Ya, hanya kami ya, berdua ini ya, sekarang dijadikan tersangka. sinisme, tapi ya jangan dong, ya masa orang lain diajak-ajak gitu ya. Iya, seharusnya malah justru yang dua Ya, ini yang kemudian ditarik laporannya ditarik, begitu iya ya. dong. Oke, Mbak Agi, seru ya. Nah, silakan yang saya promosikan yang bukunya Bunda Tua ya, bukan bukunya Rismon ya. Respon. Rismon biar urusannya Pak Jokowi nanti yang memborongnya ya. Oke. Sampai ketemu lagi Oke. di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersu Budi Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.